Halo Batik Lovers, ketemu lagi dengan saya di Batik Organik Channel. Yuk dukung terus lokal brand pilihan kamu dan bangga memakai produk lokal. Sudah banyak loh produk lokal yang go global dan berkualitas, tentunya karena dukungan kamu semua. Apa kabar Batik Lovers semuanya? Di video ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih pewarnaan alami pada batik. Nah, pengen tahu detailnya seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, yuk like dan subscribe video ini sebagai bentuk dukungan kamu untuk UKM batik di Indonesia. Batik Lovers, tren mode fashion back to nature saat ini menyebabkan perkembangan penggunaan dari bahan pewarna alami semakin meningkat. Nah, limbah buangan atau residu dari zat pewarna sintetis atau ZPS dapat mencemari lingkungan jika tidak diolah secara optimal. Maka dari itu, zat pewarna alami atau ZPA mulai kembali dipertimbangkan untuk digunakan. Nah, beberapa contoh dari zat pewarna alami ini digunakan untuk pengolahan kain, baik itu kain tekstil maupun kain pada batik. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tentunya memiliki potensi yang luar biasa dalam menyediakan tumbuhan sebagai salah satu bahan pewarna alami. Nah, bahan pewarna alami ini dapat dihasilkan dari ekstrak tanaman atau buah-buahan yang mengandung pigmen atau zat warna alam. Nah, di Indonesia sendiri keanekaragaman hayati ini sangat potensial untuk menghasilkan pewarna alami yang limbahnya lebih ramah lingkungan. Nah, Batik Lovers, apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan ini yang bisa digunakan sebagai zat pewarna alami? Bagian-bagian tumbuhan yang digunakan sebagai ZPA ini diantaranya adalah bagian batang, bagian akar, bagian daun, bunga, kulit batang, dan lain sebagainya. Terdapat lebih dari 150 jenis tanaman yang intensif menghasilkan pewarna alami. Nah, warna-warna yang dihasilkan ini meliputi warna dasar seperti merah, biru, kuning, dan warna-warna kombinasi lainnya seperti coklat, jingga, nila, dan lain sebagainya. Nah, Batik Lovers, bagaimana sih keterkaitan ataupun pengaruh zat pewarna alami pada batik? Nah, seiring dengan adanya tren eco fashion ataupun kepedulian kita terhadap bumi ataupun lingkungan, menyebabkan saat ini semakin banyak ataupun berkembangnya fashion yang menggunakan bahan ataupun zat pewarna alami. Nah, salah satunya pada batik ini. Batik sekarang sudah mulai dikembangkan dengan pemrosesan dengan menggunakan pewarna alami. Nah, salah satunya adalah yang paling sering digunakan oleh pengrajin-pengrajin batik saat ini adalah indigo vera. Nah, warna indigo vera ini menghasilkan warna biru ataupun biru gelap. Warna nilai dari indigo ini diperoleh dari beberapa jenis tanaman yang berbeda. Nah, banyak sekali jenis tanaman yang dapat memberikan warna indigo. Namun yang paling banyak digunakan sebagai pewarna tekstil adalah indigo vera tinctoria. Tanaman yang banyak ditumbuh di Indonesia ini memiliki daya penyerapan yang baik. Nah, karena keunggulannya ini, indigo vera juga lebih banyak digunakan sebagai zat pewarna alami pada batik. Nah, pewarna alami yang kedua yang paling sering digunakan adalah kayu mahoni. Kayu mahoni ini dapat digunakan sebagai pewarna alami karena dapat menghasilkan pewarna alami coklat yang sangat cocok digunakan sebagai pewarna batik. Nah, pemilihan zat pewarna alami ini didasarkan pula atas terdapatnya kandungan kimia yang berupa flavoida yang merupakan pigmen penghasil warna coklat. Nah, kayu mahoni juga memiliki ketahanan luntur warna yang tinggi sehingga positif dapat digunakan sebagai pewarnaan batik yang ramah lingkungan.
Nah, selanjutnya untuk zat pewarna alami batik yang populer digunakan, mungkin batik lovers semua udah pada tahu nih. Yang ketiga ini adalah kayu mangga. Nah, pengolahan hasil zat warna dari kayu mangga ini menghasilkan warna kuning kecoklatan untuk pewarnaan batik. Pengambilan zat warna alami dari kulit kayu ini diperoleh secara langsung, yaitu ekstraksi secara batch dan pengujian penggunaan zat warna yang dihasilkan untuk kain batik dilakukan melalui uji tahan luntur warna terhadap pencucian dan uji tahan luntur warna terhadap gosokan, dan dinyatakan zat ini diperoleh hasil bahwa pewarnaan kain ini dinilai cukup baik. Selanjutnya, zat pewarna alami atau ZPA yang keempat yang sering digunakan pada batik adalah pohon soga-sogaan. Pewarna soga ini menghasilkan warna merah kecoklatan sehingga paling banyak digunakan dalam kerajinan batik. Nah, ada 3 jenis pohon soga yang biasa digunakan secara bersamaan dengan komposisi tertentu. Nah, dengan takaran tertentu hasil dari pengalaman pengrajin menggunakan ZPA jenis soga-sogaan ini diwariskan secara turun-temurun. Batik lovers, berikutnya zat pewarna alami atau ZPA yang sering banyak digunakan pada batik adalah kulit manggis. Siapa yang nggak tahu kulit manggis? Kulit manggis ini memiliki sangat banyak manfaat, tidak hanya untuk suplemen ataupun obat-obatan, tapi juga kulit manggis ini sudah dilakukan pengolahan sebagai salah satu sumber zat pewarna alami. Nah, kulit manggis ini mempunyai kandungan kimia yang banyak dan sangat menguntungkan karena mempunyai pigmen warna yang sangat cocok dijadikan sebagai bahan pewarnaan batik alami. Nah, selain mengandung jumlah pigmen tadi yang berasal dari metabolit kulit manggis, jika semua kandungan yang terdapat pada buah manggis ini diekstraksi, maka akan didapatkan bahan pewarna alami berupa antosianin yang akan menghasilkan warna merah, ungu, dan juga biru. Nah, warna dari kulit manggis ini paling banyak digunakan karena memiliki berbagai gradasi. Nah, selanjutnya untuk zat pewarna alami yang sering digunakan pada batik adalah akar mengkudu. Sudah tahu kan pohon ataupun buah mengkudu? Nah, pohon mengkudu ini akarnya biasa digunakan sebagai zat pewarna alami untuk batik. Akar mengkudu ini banyak digunakan sebagai pewarna di masyarakat Flores yang dapat menghasilkan warna dengan nuansa yang beragam, dari mulai warna merah gelap sampai dengan merah cerah dan cenderung pastel. Perbedaan warna ini bisa dihasilkan dengan mencampur akar mengkudu dengan bahan-bahan lainnya atau penggunaan jenis mordant tertentu. Nah, batik lovers, selain kelima zat pewarna alami yang digunakan pada batik yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga bahan-bahan ZPA lainnya yang biasa digunakan, diantaranya yaitu kunyit, daun jambu biji, daun kapuk, lalu ada tegaran, secang, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, penggunaan bahan-bahan ZPA atau zat pewarna alami ini bisa juga dikombinasikan dengan menggunakan pencampuran bahan satu atau beberapa di antaranya sehingga menghasilkan warna turunan lainnya. Bukan hanya warna dasar yang dihasilkan saja, tapi bisa menghasilkan warna turunan. Nah, seperti apa jelasnya? Mungkin akan lebih diketahui jika kita sudah mulai mencoba mempraktekannya untuk memproduksi batik. Nah, batik lovers, seiring dengan perkembangannya, zat pewarna alami ini semakin dieksplorasi oleh para pengrajin dalam menghasilkan warna-warna batik, sehingga akhirnya pada saat ini jenis varian zat pewarna alami ini menjadi lebih banyak daripada sebelumnya.
Nah, gimana sih implementasi dari zat pewarna alami ini pada batik? Yuk kita kepoin batik dengan zat pewarna alami. Nah, yang pertama yang akan saya tunjukkan di sini adalah batik tulis yang menggunakan pewarna alami. Bisa dilihat di sini warna yang kita lihat adalah soga coklat, lalu ada soga sedikit kehitaman atau coklat tua, dan juga ada warna kuning juga. Nah, zat pewarna alami atau ZPA yang digunakan pada pemrosesan kain ini yaitu dari bahan kayu mahoni yang menghasilkan warna coklat. Kemudian pewarnaan kuning ini berasal dari kayu tegeran. Nah, kayu tegeran atau secang yang bisa digunakan sebagai zat pewarna alami yang menghasilkan warna kuning. Tentunya warna kuning yang dihasilkan dari pewarna ZPA ini akan berbeda setiap jenisnya. Nah, adapun warna dari warna coklat tua dari batik ini berasal dari kulit mahoni yang dilakukan pencelupan lebih dari 10 kali sehingga tentunya menghasilkan lebih warna yang lebih pekat dari sebelumnya yang berwarna coklat muda. Perbedaan warna ZPA pada batik ini juga akan berbeda tergantung bagaimana proses yang dilakukan pada saat pewarnaan. Nah, sekian untuk yang warna kuning ini. Lalu selanjutnya ada yang berasal dari ZPA indigo. Nah, kita mau tunjukkan di sini zat pewarna alami yang digunakan dengan bahan indigo di sini adalah seperti ini hasilnya. Nah, kebetulan warna indigo yang berwarna biru ini terlihat lebih tua. Nah, contohnya seperti ini indigonya. Nah, ini indigo yang digunakan untuk ZPA ini sebelumnya sudah diekstraksi terlebih dahulu, dan kita menentukan takaran indigonya ini sesuai dengan hasil akhir yang akan kita tampilkan pada batik. Misalnya saja untuk hasil indigo yang lebih tua seperti ini berarti menggunakan jumlah takaran yang lebih banyak daripada warna indigo yang lebih muda. Nah, untuk selanjutnya warna yang dihasilkan pada batik ini adalah warna hitam seperti ini. Hitam ataupun biasa sih disebut dengan coklat tua. Nah, warna ini berasal juga dari pohon mahoni yang dilakukan pencelupannya sebanyak lebih dari 10 kali. Nah, seperti ini ya kurang lebih contohnya penggunaan ZPA dari indigo dan kayu mahoni. Nah, selanjutnya ada juga kita tunjukkan jenis zat pewarna alami yang berbahan dari indigo, tapi ini hasilnya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Nah, ini kembali lagi tergantung pada takaran dari indigo yang digunakan. Nah, untuk menghasilkan warna muda seperti ini biasanya takarannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warna indigo yang lebih tua. Nah, di sini terlihat gradasi ini tentunya dibedakan juga melalui prosesnya. Indigo yang berwarna lebih muda ini takarannya itu tadi lebih sedikit, lalu yang tua ini adalah dilihat dari proses teknik pencelupannya sebanyak lebih dari 10 kali sehingga menghasilkan warna yang lebih tua tapi dengan takaran yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Detailnya seperti apa mungkin akan lebih dijelaskan selanjutnya di bagian proses produksi batik pewarnaan alami. Nah, udah tahu kan sedikit banyak kurang lebih contoh-contoh dari batik yang menggunakan zat pewarna alami ini. Nah, batik lovers, cukup unik bukan penggunaan zat pewarna alami pada batik ini? Kamu sudah bisa lihat hasilnya. Batiknya amat sangat fashionable dan cukup memberikan identitas tersendiri pada batik-batik di Indonesia. Nah, batik dengan pewarnaan alami ini bisa kamu jadikan sebagai koleksi untuk batik kamu di rumah. Nah, batik lovers, segitu aja ulasan kita kali ini tentang zat pewarna alami pada batik.
Dan buat kamu yang pengen kita bahas tentang apa di channel ini, silahkan komen dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.